Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-48, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan dengar-dengaran akan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-48 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari, kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah, Dia seterusnya, dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Menarik sekali ketika firman Tuhan ini ditutup dengan sebuah pengakuan. Apa itu? Sesungguhnya inilah Allah kita. Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Ungkapan pemazmur ini begitu luar biasa. Sebab di sini kita melihat bahwa sejatinya Dialah Allah seperti apa yang disebutkan oleh tema kita. Yang menjadi benteng, yang menjadi kekuatan, yang menjadi berlindung, yang menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tidak dimungkinkan kita tidak punya musuh, tanda petik, dalam kehidupan kita. Kita punya mungkin pribadi atau kuasa-kuasa si iblis yang mempengaruhi untuk menjadikan kita menjadi korban di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudaraku, mari lihatlah apa yang diungkapkan oleh penulis Mazmur 48 ini. Penulisnya ditulis oleh keturunan Korah. Korah itu adalah sekelompok penyanyi atau musisi yang melayani di bait suci dalam tradisi Israel kuno. Dan Mazmur 48 ini adalah Mazmur pujian yang memuliakan kota Yerusalem, kota suci yang dianggap sebagai kota Allah. Mazmur ini juga memuji kebesaran Allah dan bagaimana perlindungan Allah atas kota itu. Dan kemungkinan besar Mazmur ini adalah sebuah ungkapan kemenangan besar yang dialami oleh Israel, di mana Allah melindungi Yerusalem dari serangan musuh. Dan Mazmur ini dituliskan setelah pengepungan Yerusalem oleh tentara Asyur di bawah pimpinan Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi.
Dan ketika Allah menyelamatkan kota itu secara ajaib, sebab logika manusia mengatakan itu sesuatu tidak mungkin kota itu bisa terselamatkan. Tapi lihatlah, seperti apa yang diungkapkan oleh pujian Bani Korah ini, kota itu dimerdekakan, kota itu terselamatkan. Artinya kita melihat Mazmur 48 ini menekankan keagungan dan perlindungan Allah terhadap Yerusalem dan menggambarkan rasa aman yang dirasakan oleh umatnya. Karena apa? Tentu saja karena pertolongan dan kehadiran Allah yang selalu tepat, indah pada waktunya. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi penegasan nats bagi kita melalui konteks 9 firman Tuhan kita saat ini? Yang pertama sekali, keagungan dan kepantasan Tuhan untuk dipuji. Benar, Tuhan itu maha agung dan pantaslah kita memujinya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh ayat yang pertama itu. Yang kedua, keindahan dan kekudusan Yerusalem. Yang ketiga tidak lain adalah bagaimana perlindungan Tuhan sebagai benteng. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjadi perisai, seperti benteng yang kokoh di tengah-tengah kehidupan Yerusalem ketika itu. Dan kita melihat di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, bagaimana kehancuran musuh yang menyerang, yang tidak lain membuat mereka menjadi kucar-kacir ketika melihat kekuatan Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap mereka. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah kesaksian dan pendirian kekal Yerusalem. Apa yang telah didengar oleh umat Allah tentang perlindungannya, itu terlihat nyata pada saat ini. Allah menegakkan Yerusalem, ditegakkan sampai selama-lamanya. Lalu penegasan berikut melalui ayat yang ke-9, kasih setia Allah di baitnya. Ayat yang ke-10, bagaimana ditegaskan pujian kepada Allah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Nama Allah dipuji dan dimuliakan. Ayat yang ke-11, sukacita di Gunung Sion dan kota-kota Yehuda. Ayat yang ke-12 sampai 13, mengamati dan menceritakan keagungan Yerusalem. Lalu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, pengakuan kekal tentang Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai benteng, Allah sebagai perisai. Dari sini kita melihat sebuah kesimpulan utama yang menjadi penegasan utama dari Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat 15 ini. Adanya sebuah pengakuan bahwa Allah lah pemimpin sejatinya dan pelindung bagi umatnya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita yang mengatakan Allah lah yang menjadi benteng bagi kita? Bisa kita kaitkan, temanya tidak lain adalah yang pertama sekali, keagungan Tuhan di kota Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang pertama itu. Bagaimana keagungan Tuhan itu dipuji, dimuliakan di Yerusalem. Dan ini menunjukkan bahwa Allah lah benteng sejatinya dan patut diagungkan. Yang kedua, Yerusalem itu adalah gambaran, lambang orang benar, orang percaya. Artinya apa? Ketika kita menjadi benar di hadapan Allah, ketika kita menjadi pribadi anak-anak Allah, percayalah Allahmu akan menjadi benteng di dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak lain adalah kebingungan dan ketakutan musuh. Artinya apa? Ketika Allah menjadi benteng dalam hidupmu, musuh-musuhmu akan bingung, akan ketakutan, akan kocar-kacir. Seperti apa yang ditegaskan oleh nats bacaan kita pada saat ini. Yang berikut, kesaksian umat tentang perlindungan Allah. Itu menjadi kaitan tema yang luar biasa. Bagaimana dikatakan, kami mengenang ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Artinya umat mengakui bahwa mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana perlindungan Allah, bagaimana Allah membentengi
setiap mereka. Yang berikut tidak lain adalah bagaimana puji-pujian dan sukacita atas hukum Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 itu. Di mana kita melihat bahwa keadilan dan perlindungan Allah itu adalah gambaran Allah yang membentengi setiap kita. Maka saudaraku, yang terakhir yang mau dikaitkan tidak lain adalah pengakuan kekal tentang Allah sebagai pemimpin. Allahmu, ayat 14, akan menjadi pemimpin, pelindung yang melindungi dan membentengi setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini menuliskan, sungguh inilah Allah, Allah kita selama-lamanya. Pemimpin yang kekal, yang terus-menerus melindungi, membentengi, membimbingi, bahkan menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di sini kita melihat bahwa Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat 15 ini relevan sekali dengan tema kita bahwa Allah lah sejatinya benteng bagi kita di dalam kehidupan kita. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh, benteng yang takkan terpatahkan, yang takkan terkalahkan, dan memberikan rasa aman dan melindungi setiap kita dari ancaman setiap musuh kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Yang pertama, akuilah keagungan Allah itu dan jadikanlah Dia menjadi segala-galanya di dalam kehidupanmu, yang membentengi diri. Yang kedua, refleksi bagi kita, kehadiran Tuhan. Ingatlah bahwa Allahmu adalah Allah yang hadir dan membentengi. Dan dia tidak pernah datang terlambat. Dia selalu hadir, dia selalu besertamu. Maka rasakanlah, imanilah kehadiran Yesusmu di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, percayalah kepada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dalam setiap keluh kesahmu, dalam setiap kesulitanmu, dalam setiap tantangan, pergumulan kehidupanmu. Percayalah dan jadikanlah Dia menjadi benteng di dalam kehidupanmu. Jadikanlah Dia sandaran. Jangan jadikan tiang listrik menjadi sandaranmu. Hal yang keempat, ingatlah, dalam Tuhanlah kita tenang, kita nyaman, kita damai. Sebab Dia akan merangkul kita, sebab Dia akan membentengi kita, melingkupi kita, dan kita merasakan kenyamanan, kedamaian hanya bersama dengan Allah Bapa. Yang berikut, kalau Tuhan sudah engkau jadikan menjadi benteng dalam hidupmu, bersaksilah tentang kebaikan Tuhan itu. Nyatakanlah dalam kehidupan. Yang berikut yang menjadi refleksi, tidak lain adalah warisan iman. Cerita ini sudah lama berlalu, dan sekarang ini digenerasikan. Maka generasikan jugalah kepada generasi selanjutnya. Wariskanlah iman percaya itu, bahwa hanya Allah lah menjadi benteng dalam hidupmu. Yang berikut, selalu ada sukacita dalam perlindungan Tuhan. Kalau menurutmu, menurut logikamu, perlindungan Tuhan di dalam hidupmu serasa lama, tapi percayalah, selalulah bersukacita, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu ada sukacita di dalam setiap kehidupan bersama Tuhan. Yang terakhir, andalkan dan ikutilah bimbingan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan dan ikutilah bimbingan Tuhan. Jangan ikuti hatimu, jangan ikuti dan jangan andalkan dunia ini. Sebab benteng-benteng dunia ini akan hancur remuk, akan terhempas. Tapi benteng perlindungan yang dari Tuhan akan melingkupi dan tak akan tergoyahkan oleh apapun di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami selalu mengimani bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan kami yang menjadi benteng dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.